Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulangi kembali di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim yang merupakan Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Hadrian. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik Mas. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di awal pekan Pak Hadrian, indeks harga saham gabungan tampaknya hari ini lebih dominan bergerak di zona merah meskipun di jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan melakukan perlawanan dan ditutup melemah tipis saja di 0,03%. Tapi tampaknya makin jauh dari, masih cukup jauh dari level 69 apalagi dari level 7 ribuan. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di awal pekan ini? Ya, di awal pekan ini memang ISG kita juga sudah proyeksikan cenderung konsolidasi ya atau sideways dengan range 6780 sampai 6910 gitu. Itu adalah konsolidasi sideways. Mungkin akan bisa keluar dari zona sideways ketika sentimen-sentimen yang akan datang yang seperti data inflasi ya akan keluar di minggu ini di 1 Maret dari Indonesia, dan mungkin sifat hawkish dari The Fed yang akan mempengaruhi investor di masa akan datang, karena masih kemungkinan besar The Fed ini akan masih cenderung menaikkan suku bunga nih karena dia pengen target inflasinya sampai 2%. Nah, ini sentimen-sentimen ini yang membuat ISG masih di area konsolidasi. Bagaimana peluang sampai sejauh ini Pak Hadrian untuk indeks harga saham gabungan untuk balik lagi menembus ke level 7.000 paling tidak ke 69 terlebih dahulu? Ya, peluangnya cukup baik ya karena sebenarnya ada sentimen dari dividen big cap nih. Tadi di bulan Maret nih di tanggal 14 sampai 16 Maret, sekitar pertengahan Maret akan ada RUPS bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BCA. Nah, biasanya nih secara histori ini suka bagikan dividen-dividen jumbo. Nah, walaupun dari OJK sempat warning ya kepada bank-bank besar, jangan lupa dicadangkan dulu sebelum jor-joran bagi dividen. Nah, itu. Nah, tapi biasanya tetap bagi dividen yang cukup jumbo, dan ini akan jadi sentimen bagi 4 big cap ini untuk menguat dan bisa mendorong IHSG ke level resistennya. Baik, hari ini perbankan big cap tampaknya juga menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan Pak Hadrian. BBCA menguat 1,15%, BBRI di atas 1,05%, kemudian BMRI di 0,25% dan BBNI di 0,56% ini. Bagaimana rekomendasi Anda untuk perbankan big cap sini dalam jangka pendek ataupun menghadapi pengumuman ini pembagian dividen jumbo untuk tahun buku 2022? Ya. Satu-satu mungkin kita akan coba bahas dari Bank BCA dulu ya. BCA menguat nih, sebenarnya 4 bank ini menguat kompak di akhir penutupan ya sebenarnya. Jadi di sepanjang sesi sih agak flat gitu ya. Di akhir penutupan mereka baru menguat. Nah, untuk BCA sebenarnya masih di area konsolidasi sideways juga. Nah, untuk saran saya BCA Anda bisa lihat kalau untuk cicil beri ngejar dividen di on support. Supportnya saat ini di level 8550 ya, di area MA 50 sampai di 8625. Ini area untuk buy on support untuk BCA. Untuk Bank BRI, supportnya juga di area MA 50 di sekitar 4730 sampai 4750. Jadi kalau untuk bank-bank besar ini biasa relatif investor lebih suka buy on support ya dibanding buy higher gitu. Karena emang saham yang cukup defensif. Untuk BNI sendiri supportnya di 8.800 untuk level yang perlu diperhatikan jika ingin buy on support. Dan untuk Mandiri ada di level support MA 50 di 9.900 sampai level 10.000. Nah, untuk Mandiri sendiri jangan lupa akan ada pengumuman stock split ya berikut pembagian RUPS di pembagian dividen di RUPS di pertengahan Maret nanti. Baik, seberapa besar dampaknya terhadap BMRI nantinya Pak dengan rencana stock split ini, Pak Hadrian? Ya, stock split ini sih kalau dari respon investor saya rasa cukup positif ya, karena akan memberikan harga yang lebih terjangkau dan lebih liquid nantinya di pasar gitu. Jadi saya rasa ini perlu jadi momentum juga bagi investor jika ingin ambil Bank Mandiri saat ini di level-level support terdekatnya untuk jangan ketinggalan barangnya.
Baik, rekomendasi dan review dari beberapa perbankan big cap yang mengalami penguatan di menit-menit penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga strateginya tadi lebih ke arah buy on support, terutama dalam memanfaatkan momentum rencana pembagian dividen jumbo untuk tahun buku 2022, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor dan trader pasar modal Indonesia. Selain sektor keuangan, Pak Hadrian, hari ini properti tampaknya dari sisi sektor juga memimpin penguatan, meskipun di sesi kedua ini penguatannya lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan penutupan sesi pertama pada siang tadi. Lebih cenderung kepada emiten properti, pengelola pusat perbelanjaan ini. Dari catatan kami ada CTRA, Pewon, kemudian juga BSDE, kemudian juga ada SMRA. Bagaimana Anda melihat penguatan dari saham-saham yang ada di sektor ini, terutama di sepanjang perdagangan di awal pekan ini, Pak Hadrian? Ya, kalau kita lihat dari sektor properti, sebenarnya properti ini memang cukup sudah lama ya di area under value gitu. Jadi ini penguatan ini cukup bagus ya. Saya juga merekomendasikan nanti satunya adalah Pakuwon karena punya recurring income yang bagus. Dan ini kompak menguat ya. Tapi yang emang menguatnya mungkin masih terbatas dalam jangka pendek. Karena kalau kita lihat dari sisi sektoral, properti ini masih ada resisten di MA50 di level 700. Jadi mungkin penguatan masih terbatas nih. Nah, nanti akan bisa menguat lebih lanjut jika sektor properti ini bisa menembus level resistennya di 700 nih untuk level sektoralnya. Baik, kita ke CTRA terlebih dahulu. Ciputra hari ini ditutup di 990, menguat di 4,76%, Pak. Jangka pendek seperti apa? Momentum yang bisa dimanfaatkan di tengah masih koreksinya dari sisi sektoral ini? Ya, CTRA ini sebenarnya di hari ini candle-nya cukup atraktif ya. Kalau menurut saya ini sangat bagus momentumnya. Anda bisa lakukan spekulasi buy di area 970 ya, di area MA20 dengan target terdekat adalah di 1020 nih. Nah, target berikutnya baru di area 1100. Untuk support terdekat Anda bisa pasang di MA50 di area 945. Nah, ini untuk investor saya rasa ini bagus momentumnya untuk jangka pendek karena volume perdagangan hari ini pun juga besar ya, 50 miliar atau sekitar 3 kali volume rasio dia gitu. Baik, bagaimana dengan Summarecon Agung, Pak? Dengan kode saham SMRA ditutup di 600, menguat di 3,45%, Pak. Singkat saja, Pak Hadrian. Ya, SMRA juga momentumnya seperti CTRA ya, kompak. Anda bisa trading buy ya dengan area target ke sekitar 625 sampai 655. Nah, support terdekat adalah di area 565 nih. Previous low-nya di minggu kemarin. Nah, itu untuk SMRA. Area entry bisa di area 580 sampai 590. Momentum ini hanya akan berlangsung sesaat saja, Pak Hadrian? Atau ada sinyal lainnya dari sektor properti sehingga lebih direkomendasikan untuk trading dengan posisi penguatan hari ini? Ya, kalau melihat kondisi sektoralnya sih kita lebih momentum jangka pendek ya, karena masih ada resisten yang belum ditembus oleh IDX sektor properti ini. Baik, Pak Hadrian, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Di pertanyaan WhatsApp interaktif sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.